warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmi Tritunggadewi, NPM 1886206034. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 media pembelajaran. Yang pertama yaitu kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Yang kedua yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Yang keempat, manfaat media pembelajaran. Yang kelima, klasifikasi media pembelajaran. Yang keenam, jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Dan yang ketujuh, pengelompokan jenis-jenis media pembelajaran. Baik, langsung saja yang pertama yaitu kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Baik, langsung saja yang pertama yaitu kedudukan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sebuah sarana pembelajaran yang digunakan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang dibuat untuk memudahkan dalam penyampaian materi ketika mengajar di sekolah. Hal seperti itu sangat membantu guru dalam mengajar di sekolah dan merupakan solusi untuk siswa senang ketika belajar dan tidak merasa jenuh. Baik, langsung saja yang kedua yaitu ciri-ciri media pembelajaran ada 3. Yang pertama ciri fixatif, kedua manipulatif, dan yang ketiga distributif. Langsung saja ciri yang pertama yaitu ciri fixatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Ciri manipulatif yaitu di mana suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan pada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar. Dan yang ketiga, ciri distributif. Ciri distributif yaitu suatu ciri di mana dimungkinkan suatu objek ditransformasi melalui ruang. Yang ketiga yaitu fungsi media pembelajaran. Secara umum, Sandiman dalam Sundayana 2013 menyatakan bahwa media mempunyai fungsi. Fungsinya ada 3. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Dan yang ketiga, objek yang terlalu kecil dibantu dengan proyektor, mikrofilm. Selanjutnya yang keempat yaitu manfaat media pembelajaran ada 7. Manfaat media pembelajaran ini adalah yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu mengurangi verbalisme. Dan yang kedua, memperbesar perhatian para siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Yang keenam, membantu tumbuhnya pengertian. Yang ketujuh, memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain seperti membantu perkembangannya. Yang kelima, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada media auditif, yang kedua media visual, dan yang ketiga media audiovisual. Yang pertama yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape, recorder, kaset, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Dan yang ketiga yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti video dan film dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu tentang jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Ada 4 macam. Yang pertama ada media visual, kedua media audio, ketiga media audiovisual, dan yang keempat multimedia. Media yang pertama yaitu visual. Jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Yang kedua
yaitu media audio. Jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan pendengaran peserta didik. Yang ketiga, media audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan. Yang keempat, multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu pengelompokan jenis-jenis media pembelajaran. Pada dasarnya, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 8 media atau 8 bagian, yaitu orang, objek, teks, audio, visual, video, komputer multimedia, dan jaringan komputer. Berdasarkan jenis media pembelajaran, sebagaimana yang telah dikutip di atas, maka media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, seperti media cetak, media pameran, media media audio, media visual, multimedia, komputer, dan jaringan. Media cetak merupakan media sederhana dan mudah diperoleh di mana saja dan kapanpun. Baik, itu tadi hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.